Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada suatu cerita yang dialami oleh teman dari Mr. Zack. Pengalaman mistis yang dialaminya terjadi sekitar tahun 1999 atau tahun 2000 gitu ya. Ketika teman ini kelas 3 SLTA. Kita samarkan saja nama dari teman Mr. Zack ini sebagai Mas Robert ya, nama samaran. Sekitar tahun 1999 atau tahun 2000, Mas Robert ini adalah kelas 3 SLTA, di mana pada waktu itu ada tugas ya. Saya ingat sekali ada tugas, yaitu berupa membuat semacam rancang bangun untuk molekul kimia gitu ya. Jadi dibuat seperti gambar dari buku itu, gambar dua dimensi dituangkan menjadi sebuah rancang bangun benda itu. Dikerjakan di sekolah gitu kan. Sekolah Mr. Zack ini, kalau teman-teman mendengar episode sebelumnya gitu ya, seperti cerita siapa yang memainkan gorden ya. Sekolah Mr. Zack itu bersebelahan langsung dengan pemakaman umum ya, di daerah Rawamangun, Jakarta, dan tidak di pinggir jalan utama, agak masuk ke dalam semacam komplek perumahan dan berbatasan langsung dengan pemakaman atau dengan kuburan. Oke, suatu ketika ada PR itu ya, Mas Robert ini mengerjakan dengan serius, karena memang dia adalah orangnya tekun dan serius gitu ya. Ketika tekun dan serius sampai sore ya. Waktu itu kita kelas 3 itu full day sekitar jam 3:30, tapi karena dia memang orang yang ikut suatu kegiatan OSIS, jadi Mas Robert ini pulang kira-kira jam 5:30 maghrib gitu ya, jam setengah 6 maghrib. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah mampir, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe adalah membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat kisah-kisah horor terbaru. Oke, kita ke cerita ya. Kira-kira Robert ini pulang menjelang maghrib ya, untuk menuju rumahnya di daerah Pondok Kopi itu harus naik 2 kali angkutan umum. Ketika naik angkutan umum yang pertama ini, si Mas Robert ini teringat ternyata hasil praktikum tadi membuat molekul tadi itu tertinggal di kelasnya. Kelasnya ada di lantai 3 dan itu paling ujung. Ini kalau naik tangga ya, lantai 3 2 kali naik tangga dan itu ada di paling ujung. Nah, baliklah dia ke sekolah gitu ya. Jadi sudah naik kendaraan pertama itu kira-kira sudah lepas maghrib ya. Kira-kira kalau dari sekolah 5:30 sampai titik kendaraan pertama berhenti itu mungkin kira-kira sudah jam 6:15 atau jam 6 lebih 10 lah. Dia balik lagi ke sekolah untuk mengambil tugas praktikum tadi ya. Tahun 99 tahun 2000 itu sekolah masih, setahu Mr. Zack dulu, sekolah tidak ada yang jaga ya, cuman ditutup gitu. Ketika semua siswa sudah pulang itu akan ditutup dan kunci dibawa pulang oleh penjaga gitu. Si Robert ini balik lagi
balik lagi kurang lebih kan setengah jam, berarti jam 6.40 hampir jam 7 malam gitu ya. Nah, dia naik ke pagar gitu, kemudian masuk ke halaman dan dia naik ke kelas yang di lantai 3. Itu suasana udah sepi gelap, apalagi di bagian belakang SLTA itu kan ada pemakaman besar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta mungkin tahu ya, di mana ada SLTA di Rawamangun yang sebelahan dengan kuburan, itu pasti tahu. Dia naik ke lantai 3, ya, itu sudah gelap gulita. Naik ke lantai pertama itu perasaan sudah nggak enak gitu ya. Tapi praktikum dia belum selesai. Besok pagi harus dikumpulkan. Jadi karena pelajaran kimia itu kan 2 hari berturut-turut ya. Ini kelas 3 SLTA yang jurusan IPA. Malam itu dia sudah sore itu sudah mengerjakan. Nah, malam itu karena belum selesai, gurunya minta untuk dilanjut di rumah saja. Nah, karena ketinggalan kan dia harus diambil lagi supaya dilanjut di rumah. Naik ke lantai 3. Nah, untuk ke kelasnya dari tangga itu akan berbelok ke kiri. Ke kiri itu juga menghadap ke arah pemakaman gitu ya, juga akan menghadap ke arah pemakaman. Walaupun tinggi di lantai 3 kan tetap aja akan menghadap ke pemakaman yang notabene adalah gelap gulita gitu. Mas Robert ini mencoba untuk memberanikan diri, udah nggak enak perasaannya kan. Dia jalan terus masuk kelas karena dia ya udah hafal ya, zaman segitu kelas itu tidak dikunci karena nggak ada barang-barang berharga. Dia ngambil dia masuk kelas, dia ngambil di loker mejanya itu atau di laci mejanya itu praktikum membuat molekul-molekul kimia ya, dari sedotan, dari seperti kayak kaleng plastik gitu ya. Ketika sedang mengambil, tiba-tiba dia mendengar seperti suara seperti psst, psst gitu ya, seperti orang atau seperti suara psst, tapi perempuan. Dia sudah tidak enak ya. Kelas memang gelap, tapi dinyalakan satu lampu aja, satu lampu yang mana aja lah dinyalakan, yang saklar dekat pintu kan saklarnya. Setelah saklar nyala, masuk tadi ngambil, itu ada suara psst, psst. Ketika Mas Robert ini sudah selesai dan membalik badan untuk pulang, itu ternyata ada perempuan itu terbalik. Gimana ya cara menggambarkannya? Jadi rambutnya panjang karena gravitasi, jadi rambutnya itu menjuntai dari atas ke bawah. Perempuan itu menempel di langit-langit ya, seperti antara seperti perempuan tapi laba-laba gitu ya. Jadi ada seperti tangan, kaki ya, tangan 2, kaki 2 menempel di dinding atau di langit-langit, kemudian dengan rambut yang terjuntai ke bawah. Wajahnya nggak kelihatan karena tertutup dengan rambut yang panjang yang hampir menyentuh lantai. Jadi kalau tinggi langit-langit itu sekitar 3 meter ya, 3 meter lah kalau atap kelas itu ya. Itu perempuan ada di langit-langit, tangan kaki menempel, kemudian rambutnya menjuntai ke bawah. Psst, psst. Terus kemudian seperti bunyi cecak gitu ya. Itu Mas Robert sempat nge-freeze. Dia sempat nggak tahu itu makhluk apa, tapi setelah beberapa detik dia kembali kesadarannya, dia lari keluar ya, lampu tidak dimatikan, kemudian pintu juga nggak ditutup, dia lari ke bawah, terengah-engah gitu turun ke bawah, bahkan sempat terpleset hingga mengakibatkan luka gores gitu, sampai turun ke lantai 1 gitu. Kemudian dia lompat pagar lagi. Nah, ketika lompat pagar itu kebetulan penjaga sekolah itu rumahnya sekitar SLTA situ. Nah, dia mau kembali ke sekolah, mau mematikan lampu karena kan mungkin dari rumah melihat lantai 3 kok nyala gitu. Dia mau kembali untuk mematikan lampu. Penjaga sekolah ini kaget ya, kok ada siswa di situ gitu. Karena masih pakai seragam kan Mas Robert. Kemudian ditanya, nah Mas Robert ini cerita
si penjaga ini ketawa ya. Memang namanya juga bangunan kalau malam sering kosong dan kemudian mepet dengan kuburan, itu salah satu apa ya, boleh dibilang salah satu penunggu yang sering ada di situ. Jadi kalau penjaga itu malam mengunci pintu atau subuh-subuh membuka pintu, itu sering kelihatan ya, memang menempel di dinding atau di atap-atap dengan rambut yang menjuntai ke bawah ya. Alam bisawab, itu makhluk apa itu ya. Itu pengalaman teman Mr. Zack ya, sekitar tahun 99 tahun 2000. Alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini ya. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, seperti biasa ingin kembali mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, atensi, atas like, share, komen, dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.